Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk pada firman Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan judul firman Tuhan adalah iman untuk perjalanan panjang. Iman untuk sebuah perjalanan panjang. Ayat yang kita baca Ibrani pasal 12 mulai ayat 1. Saudara menyimak, saya bacakan firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Lompat ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi Bapak Ibu, tema firman Tuhan adalah iman untuk sebuah perjalanan panjang ini. Ya, dengan kata lain saudara, iman yang mampu bertahan. Iman yang mampu bertahan menghadapi ujian, yang menghadapi tekanan yang terus akan berlangsung mungkin menimpa kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama mengerti bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita semua mempunyai hak istimewa untuk minta apapun dalam nama Yesus dan boleh menerima jawaban. Yang percaya katakan amin. Ya, itu hak istimewa kita sebagai anak Tuhan. Ya, dan saudara mungkin mengklaim sesuatu dengan iman dan seringkali saudara kita mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menjawab doa itu dengan instan. Bisa itu terjadi dalam hitungan menit barangkali, dalam hitungan jam, dalam hitungan hari. Ya, waktu kita berdoa mungkin secara pribadi, berdoa bersama-sama atau dalam pertemuan kelompok di gereja, dan kita berdoa dan Tuhan melakukannya. Ya, bisa segera hitungan menit, hitungan jam dalam beberapa hari. Dan ada persoalan di sini. Kita lantas cenderung berpikir bahwa kalau begitu demikianlah seharusnya, normalnya begitu. Minta jebret langsung dilawat dan dijawab Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal tersebut, tetapi Alkitab sama sekali tidak mengajarkan hal seperti itu, bahwa selalu saudara, bahwa permintaan doa kita mendapat jawaban langsung instan seketika. Tidak demikian, walaupun Allah bisa melakukannya demikian. Alkitab mengajarkan bahwa ada hal-hal, beberapa hal dalam kehidupan saya dan saudara ya, yang hanya diperoleh melalui satu perjuangan panjang. Ada hal-hal dalam kehidupan saya dan saudara yang hanya datang, diperoleh melalui pergumulan, tangisan, perjuangan besar, bahkan penderitaan yang cukup berat. Itu ada dalam Alkitab. Jadi saya mau mengajar dengan seimbang Bapak Ibu. Ya, ada saat ketika kita harus berjuang, ya tetap bertahan di dalam iman kita, berpegang teguh meskipun Tuhan belum juga menjawab segala permohonan doa kita. Ya, waktu terus berlangsung dan belum kita melihat jawaban secerca sedikit pun. Saudara, ya, kembali kepada pasal 12 surat Ibrani, ayat yang pertama tadi dibuka dengan kata karena. Yaitu kata penting, itu kata menghubungkan pasal 12 ayat 1 ini dengan pasal 11. Ya, jadi kata karena ini seakan-akan penulis surat Ibrani mau bilang begini. Saudara-saudara, saya telah menceritakan kepada kalian tentang orang-orang beriman. Tentang orang-orang luar biasa yang saya sudah ceritakan di pasal 11. Jadi saudara harus baca pasal 11 dulu. Baru masuk ke pasal 12 ayat 1 dengan kata sambung karena. Ya, jadi saudara, saya telah menceritakan kepada kalian tentang para pahlawan iman yang luar biasa di pasal 11. Yang kehidupannya memberikan bukti
bahwa iman mereka yang teguh kepada Tuhan menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu, ya. Dan saudara, kita baca lagi, ya, dikatakan, ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi saudara, orang-orang para pahlawan iman dalam pergumulan iman mereka, saudara, memohonkan sesuatu daripada Allah. Mereka mengalami proses yang panjang dan mereka semua adalah para saksi dikatakan, ya. Mereka adalah para saksi, artinya bukti hidup bahwa Allah selalu menepati firman-Nya walaupun mungkin seringkali juga tidak langsung. Tapi Allah selalu menepati firman-Nya. Nah, karena kita mempunyai banyak saksi, itu merupakan saksi yang mengelilingi kita, saudara, yang juga sekarang sedang berjalan dan berjuang. Mungkin saudara sedang mendoakan sesuatu dan saudara belum mendapat jawaban. Tapi saudara, kita akan ambil saja dari Ibrani pasal 11 tentang 3 orang dengan cepat saja. 3 contoh saudara, umpamanya tentang Nuh. Ya, siapa yang tidak mengenal kisah tentang Nuh, saudara? Ya, saudara, Nuh, saudara tahu, menunggu 100 tahun. Ya, orang-orang zaman dulu umurnya panjang, saudara. Nuh harus menunggu 100 tahun sementara dia harus membangun bahtera, saudara. Dia menunggu 100 tahun sebelum apa yang Allah katakan kepadanya, yaitu tentang bahtera yang sedang dia bangun, benar-benar menjadi perlindungan bagi keluarganya terhadap banjir besar. Apa yang Allah nubuatkan, apa yang Allah katakan kepadanya, Nuh, aku akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Ya, bangunkan bahtera bagi keselamatan keluargamu. Itu makan waktu 100 tahun. Dan Nuh harus dengan tekun membangun bahteranya. Dan pada akhir daripada 100 tahun itu baru kita boleh melihat Allah betul-betul menggenapi apa yang dia katakan, apa yang dia nubuatkan, saudara. Itu Nuh. Ya. Yang kedua, Abraham. Dan siapa yang tidak kenal lagi soal Abraham juga dibahas di pasal 11 dari surat Ibrani. Saudara tahu, ya, Abraham itu ada jarak waktu 25 tahun, saudara, sejak Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki seorang anak. Ya, pada saat Allah memberikan janji kepada Abraham, Abraham juga sudah tidak berumur muda lagi, saudara. Dia sudah cukup tua. Abraham berusia kurang lebih 70 tahun ketika Allah berkata, Abraham, aku akan menjadikan engkau bapak daripada orang percaya. Abraham, aku akan memberkati keturunanmu. Ya, tetapi satu anak pun, saudara, Abraham belum menerimanya. Ya, itu dikatakan oleh Allah pada saat Abraham berusia 70 tahun. Ya, tetapi Alkitab katakan bahwa Abraham tidak bimbang akan hal tersebut, Bapak Ibu. Ya, cuma kita lihat waktu terus berjalan, ya. Sejak perjanjian itu diberikan, Abraham umur 70 tahun, waktu terus berjalan, sampai akhirnya datanglah seorang anak, tetapi itu bukan anak yang dimaksudkan Tuhan. Coba saudara menempatkan diri saudara dalam kehidupan Abraham, saudara. Anak yang pertama lahir, yaitu Ismail, itu anak, saudara, setelah 12 tahun berlalu, setelah Abraham menerima janji Tuhan di umur 70 tahun. 12 tahun berlalu setelah Allah berkata, Abraham, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Abraham tunggu, 12 tahun berlalu, tiba-tiba datanglah seorang anak, namanya Ismail. Abraham, saya nggak tahu, sudah mungkin Abraham sudah kadung senang saja. Usia Abraham sekarang sudah 82 tahun berarti kan. Dia sudah kadung sedang, oh puji Tuhan, haleluya, akhirnya datang juga itu anak perjanjian, aku akan betul-betul menjadi bapak segala bangsa seperti yang dikatakan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nanti dulu Abraham, bukan itu. Aduh, bagaimana saudara? Bukan itu Abraham, tidak, itu bukan anak yang aku maksudkan. Nah loh, ya. Allah berkata, masih ada anak yang lain. Dan mungkin Abraham, ya mungkin dia sudah kadung mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ini anak luar biasa, ini anak perjanjian. Tuhan bilang, nanti dulu Abraham, bukan itu. Waduh, kata Abraham.
Waduh, ciloko ini, oh my God, oh tidak. Mungkin seperti itu saudara. Ya. Dan saudara sudah mengerti bahwa Ismail, anak pertama yang lahir dalam keluarga Abraham, itu gambaran tentang bagaimana Abraham coba mewujudkan, menolong Allah mewujudkan janjinya dan hasilnya malah gak karu-karuan saudara. Ismail adalah gambaran tentang ketika saudara dan saya berusaha menyelesaikan sesuatu dengan cara kita sendiri. Lahirlah Ismail. Nah setelah itu Allah sekarang berkata, sekarang begini Abraham, ya, sekarang pakai cara saya. Kamu harus percaya kepada perjanjianku, ya, percayalah kepadaku. Dan saudara, sejak saat itu dia harus menunggu 13 tahun lagi. 13 tahun lagi berlalu dan sekarang Abraham sudah berumur 90 tahun. Dan mungkin ada orang berkata, dan mungkin juga saudara berkata, apa mungkin bisa? Waktu dulu masih umur 80-an mungkin masih boleh lah masih. Tapi sekarang sudah tambah lagi, anak yang pertama lahir bukan anak yang dimaksud Tuhan. Apa mungkin masih bisa punya anak lagi? Sudah 90 tahun. Saudara, kita harus tetap percaya. Saudara, saya pikir begini, saudara, kalau Allah sanggup menghadirkan Yesus Kristus Putra Allah melalui satu rahim yang tidak mengenal seorang pria, Maria. Ya, Yesus kan lahir melalui rahim Maria yang Maria itu perawan waktu melahirkan. Ada mujizat besar terjadi di situ. Apakah Allah tidak sanggup menghidupkan kembali, menggenapkan perjanjian yang sudah makan waktu begitu lama di dalam kehidupan Abraham dan Sarah? Rahim Sarah yang sudah menopause, yang sudah mati, sudah sanggup dihidupkan kembali. Jadi Tuhan berkata, Abraham, masih ada seorang anak lagi yang akan datang. Dan akhirnya tibalah waktunya. Sampailah waktu setelah 25 tahun Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kira-kira pada waktu seperti ini tahun depan, engkau akan mendapatkan anak yang aku janjikan. Saudara, waktu mendengar firman itu saudara, Sarah nguping di sebelah kamar. Dia ketawa saudara. Sarah berada di ruangan sebelah, dia mendengar perkataan itu dari Allah melalui 3 orang yang datang saudara kepada Abraham. Dan Alkitab berkata, Sarah ketawa saudara. Hal itu betul-betul di luar nalar, di luar kesanggupan Sarah untuk percaya. Ini hal yang paling lucu. Dia ketawa, gigi, mana mungkin aku bisa punya birahi lagi sudah usiaku segini. Saudara, ya. Dan perhatikan ini saudara. Menariknya saudara bahwa akibat Sarah dan juga Abraham ketawa terhadap janji Allah, terhadap perkataan Allah bahwa tahun depan ini engkau akan punya anak. Akibatnya Sarah dan Abraham harus menanggung saudara tanda rasa malu mereka sepanjang sisa hidup mereka setelah Ishak anak perjanjian itu lahir. Kenapa? Kenapa saya katakan mereka harus menanggung sepanjang sisa hidup mereka rasa malu mereka sudah mentertawakan janji Allah. Karena anak perjanjian yang dihasilkan oleh mujizat Allah bernama Ishak yang artinya tertawa. Arti Ishak itu tertawa. Seakan-akan Allah mau bilang begini dengan kasih nama anakmu itu Ishak. Allah punya sedikit humor. Mungkin Allah akan berkata begini, kamu akan menamai anak perjanjian itu Ishak. Dan Tuhan seperti berkata, baiklah kamu ketawa ya dulu. Ya. Tapi sekarang waktu aku menghadirkan anak itu, setiap kamu melihat anak perjanjian itu, ya, anak perjanjian itu akan tersenyum kepadamu. Mujizat tersebut akan tertawa kepadamu dan berkata, lihatlah, jangan mentertawakan perjanjian Allah. Jangan mentertawakan apa yang Allah katakan, saudara. Abraham dan Sarah terlebih saudara, tidak mau percaya. Dan memang kedagingan kita berkata demikian. Tetapi saudara, kalau Allah berfirman, biarlah kita menerimanya dengan percaya, amin.
Jangan tertawa. Jangan tertawakan firman Allah. Di dalamnya ada kuasa yang hidup untuk menghidupkan sesuatu yang tidak pernah mungkin terjadi. Nah, Allah mungkin sedikit humor. Saya kira waktu dia perintahkan kasih nama itu anak perjanjian Ishak, dia bukan mau menghukum Abraham dan Sarah atau mengejek mereka, ya. Tetapi Allah seperti mau mengatakan, kamu harus berikan nama Ishak yang artinya tertawa kepada anakmu. Untuk mengingat, kamu jangan tertawakan firmanku. Kamu jangan tertawakan firman. Kamu harus percaya walaupun sekarang sudah tidak mungkin untuk dilakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentang Musa, surat semua dari Ibrani pasal 11, siapa yang tidak mengerti tentang Musa, ya Tuhan menaruh beban kepada Musa, anak muda ini yang dibesarkan, seorang Yahudi yang dibesarkan di istana Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi bagaimana kita tahu saudara bahwa 40 tahun pertama Musa dilatih dengan segala pengetahuan Mesir, dengan segala kehebatan Mesir. Dan dia coba melepaskan umat Israel seperti yang ditaruhkan bebannya oleh Tuhan dalam dirinya dengan kemampuannya sendiri. Dan itu membuat dia harus kabur dari istana. Ya, rencananya, pekerjaannya berantakan saudara. Dia harus meninggalkan istana dan dia harus tinggal di padang gurun, kita tahu kisahnya selama 40 tahun saudara. Ya. Dan Musa mungkin berkata, dia 40 tahun di padang belantara meninggalkan istana Firaun. Ya. Dan dia berkata, Tuhan saya pikir engkau memanggil aku untuk menjadi seorang pemimpin yang membebaskan Israel. Tapi sekarang aku di sini seorang diri. Ngembalakan ngangon kambing domba 40 tahun. Gak ada yang lihat aku. Tapi saudara selama 40 tahun ini saudara, Musa sekarang belajar caranya Allah. Dia harus menanti 40 tahun. Dan itu belum juga saudara. Dia harus pergi ke sekolah dari Allah untuk belajar menunggu. Nah ini susah, orang disuruh menunggu. Tidak mudah sampai melihat bagaimana Tuhan mau menggenapkan janjinya. Ini iman harus terus bertahan. Sambil menunggu tidak mudah. Dan saudara mungkin saudara telah berdoa lama. Saudara telah berdoa mungkin berminggu-minggu. Berbulan-bulan mungkin juga bertahun-tahun untuk suatu perkara. Tapi belum saudara melihat sesuatu titik cerah terjadi dalam hidupmu. Dan saudara mungkin bertanya-tanya. Apakah saya berada dalam kehendak Tuhan atau tidak sih? Apakah saya barangkali sudah berbuat dosa dan berada di luar kehendak Allah sehingga tidak ada jawaban doa? Atau apakah saya kurang iman barangkali? Ya pertanyaan-pertanyaan itu seringkali timbul Bapak Ibu. Tapi perhatikan, ya kitab suci mempunyai ayat-ayat ini yang menguatkan kita, mengkuatkan iman kita. 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12 bilang begini, saudara-saudara yang terkasih, jangan kamu merasa heran terhadap pencobaan, ya, pencobaan berupa api yang datang untuk menguji kamu seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi atas kamu. Kita rasa aneh, kok begini ya? Kenapa Tuhan seperti belum menjawab? Katanya jangan, ya, jangan bingung, jangan heran terhadap ujian pencobaan seperti itu. Lagi saudara, Alkitab juga berkata di 1 Petrus pasal 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah karena hal itu. Sekalipun sekarang kamu harus berduka cita. Ya, gak langsung dapat jawabannya. Tapi sekarang berduka cita oleh berbagai pencobaan untuk sementara waktu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara, iman kita, iman yang benar harus lewat ujian, saudara. Ya. Nah, ketika saudara tidak mendapatkan jawaban dengan cepat, ketika saudara tidak mendapat jawaban dengan segera, jangan mulai menyalahkan diri sendiri atau memandang kualitas iman saudara kurang bagus. Tidak begitu juga, saudara. Atau mungkin saudara mulai berkata, ini ada yang salah dengan saya barangkali. Ya, saudara mungkin berkata, wah ini memang tidak berhasil. Mungkin untuk orang lain berhasil, tapi untuk saya tidak berhasil. Dan saudara menyerah. Itu yang Tuhan tidak mau. Perhatikan saudara, Ibrani pasal 12 kita lompat dulu ke ayat yang ketiga.
Ibrani 12 ayat 3. Dikatakan ingatlah selalu akan Dia, maksudnya akan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Dan garis bawahi ini, supaya jangan kamu apa? Menjadi lemah dan putus asa. Supaya dalam penantian imanmu menunggu jawaban Tuhan, jangan kamu lemah dan putus asa. Maka dinasihatkan, ingat, lihat, pandang kepada Yesus yang tekun menanggung bantahan dari pihak orang berdosa. Maksudnya apa ini, saudara? Maksudnya apa? Saudara, Alkitab atau penulis surat Ibrani mengingatkan kita, ingatlah bahwa Yesus anak Allah tidak menjalani kehidupan yang gampangan di dalam dunia ini selama 3,5 tahun pelayanannya. Walaupun dia anak Allah, dia Allah yang menjadi manusia, saudara. Dia Allah yang diberikan misi oleh Bapa surgawinya. Turun ke dalam dunia ini. Tetapi anak Allah sendiri tidak menjalani kehidupan dengan gampang seperti pencet tombol. Mau apa-apa pencet tombol, jadi enak aja. Tidak seperti itu juga, saudara. Jelas tadi Alkitab katakan ada hal-hal yang anak Allah harus tanggung. Ada paradoks-paradoks dalam kehidupannya, yaitu perlawanan dari orang-orang berdosa. Apa maksudnya? Ada bantahan dari orang-orang berdosa yang diarahkan kepada Yesus, dan Yesus harus menang atas ini semua, saudara. Ya, Yesus pelayanannya dalam dunia ini tidak mulus. Dia banyak mengalami paradoks. Kalau dia berkata, aduh Bapak, aku kira engkau mengirim aku ke tempat yang pasti aku diterima. Kalau kayak begini, ini bukan rencanamu. Ini aku nggak mau, aku balik ke surga lagi dah. Saudara, bisa batal rancangan Allah kalau begitu. Tapi Yesus tidak demikian. Dikatakan dia bertahan, dia menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Maksudnya apa? Itu bukan hanya berarti, saudara, Yesus mengalami bantahan waktu orang berkata, kamu bukan Mesias. Waktu orang-orang Yahudi menolak, engkau bukan anak Allah. Engkau pengajar sesat, saudara. Coba bayangkan, Yesus mengalami perlawanan seperti itu, ditolak oleh bangsanya sendiri. Bantahan dari orang berdosa adalah begini, kira-kira saya berikan contoh. Saudara ingat waktu Yesus pergi ke kampung halamannya? Tempat di mana dia dibesarkan, saudara. 30 tahun, saudara, dia ada di kampung halamannya. Ya. Dan sekarang dia setelah sudah melayani, dia pulang ke kampung halamannya. Ngapain, saudara? Dia mau mengadakan mujizat di situ. Ini kan orang-orang yang dia kenal, tetangganya, saudara, keluarganya juga ada di situ. Ini orang-orang yang tumbuh bersama dengan dia, orang-orang yang ada di sekitar dia yang dia kenal. Dan dia mempunyai hati untuk memberkati ini mereka di kampung halamannya. Tapi kan kalau saudara baca dalam Injil Lukas, saudara, mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima. Mereka bilang, ini kan siapa nih orang, katanya. Bapaknya kami kenal, saudara-saudaranya kami kenal, dia belajar dari mana? Dan mereka semua syak dan tidak percaya kepada Yesus. Ya, ini yang saya sebut perlawanan, saudara, yang dialami oleh Yesus. Dan kita harus mengingat ini, supaya jangan kita juga dalam perjuangan iman menjadi lemah dan kecewa. Karena Yesus sendiri mengalami hal yang sama. Ya, inilah paradoks yang besar. Allah hadir, Allah berinkarnasi dalam daging, saudara, dan masuk di tengah-tengah umatnya, bahkan di tengah-tengah kampung halamannya sendiri untuk memberkati mereka. Tapi mereka menolak dan melawan Yesus. Dan ini yang harus Yesus tahan. Ini bantahan, ini perlawanan. Kalau Yesus berkata, Farek, orang-orang Manado bilang, saudara, pulang aja aku, ngapain? Tapi Yesus kan tidak demikian. Kalau Yesus kayak begitu, di mana saya dan saudara sekarang ini? Ya, saudara, jadi saudara, jangan saudara pikir lantas Yesus keluar marah-marah dari kota kampung halamannya, kurang ajar kampung halamanku, nggak tahu diuntung, aku datang mau memberikan berkat, aku ditolak. Ya, awas ya, dia lantas gentak kakinya, dia kebaskan kakinya, aku panggil api dari langit. Apa seperti itu? Enggak, saudara. Yesus meninggalkan kampung halamannya, tapi satu hal saya kira, hatinya terluka. Hatinya terluka.
hatinya sedih. Dia mengalami perlawanan. Kalau saudara juga lihat kejadian lain di Matius 8 umpamanya tentang Yesus. Matius 8 ayat 34 di mana orang-orang penduduk kota Gadara, saudara, keluar mendesak Yesus. Tuhan Yesus, ya mereka tidak panggil Tuhan Yesus. Yesus, kami tidak berkehendak, kami tidak welcome engkau di sini. Engkau sudah merugikan peternakan kami. Sebab saudara-saudara tahu kisahnya, ada 2 orang yang dirasuk setan di kuburan Gadara. Yang diusir setannya oleh kuasa yang besar dari Yesus. Dan setan-setan itu masuk ke 2000 ekor babi yang digembalakan, yang merupakan aset daripada orang-orang Gadara. 2000 ekor babi yang kemasukan setan lompat semua ke mana? Ke jurang, mati semua. Orang yang ngangon babi itu kasih laporan ke kota Gadara. Dan mereka saudara, wah ini kerugian besar. Saudara, saya kira Yesus datang ke kota Gadara bukan hanya mau melepaskan 2 orang yang dirasuk setan di Gadara, tapi dia pasti juga mau membawa berkat khusus untuk kota Gadara. Tetapi bagaimana orang-orang Gadara lebih menghargai 2000 ekor babi, saudara, perkara materi daripada berkat yang mau dibawa oleh Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dia ditolak. Ya Yesus, kami tidak mau engkau di sini. Dan perhatikan saudara, ini herannya begini ya kalau kita pikir ya. Kalau Yesus berhadapan dengan setan, 2000 setan yang merasuk orang yang kerasukan setan di Gadara, siapa yang harus mundur saudara? Siapa? Yesus atau setan? Setannya harus mundur, biar 2000 juga. Ya setan minta izin, ya jangan izinkan, jangan membuat kami, menghukum kami ke lubang neraka sebelum waktunya. Izinkan kami untuk masuk ke babi-babi. Pergi silakan. Wah lompat semua saudara. Jadi iblis ribuan berhadapan dengan Yesus. Yesus nggak mau mundur. Iblis harus mundur. Tetapi ironisnya perhatikan. Di tempat yang sama orang Gadara tidak senang dengan kehadiran Yesus. Minta Yesus, kami tidak mau engkau di sini. Engkau bikin rugi ekonomi daerah ini. Kami tidak mau berkatmu. Silakan pergi. Siapa yang pergi sudah? Siapa yang pergi? Siapa yang mundur? Penduduk Gadara atau Yesus? Halo? Saudara mengerti? Siapa? Yesus yang mundur. Coba saudara bayangkan. Iblis dengan kekuatan yang besar berhadapan dengan Yesus. Harus lari dia. Tidak berkuasa mereka, tapi manusia yang punya kehendak bebas, yang berkata, Yesus, aku tidak mau kamu. Yesus nggak mau maksa, dia yang mundur, saudara. Dia yang meninggalkan tempat itu, tapi dengan sedih hati. Dia mengalami paradoks. Yesus mengalami hal-hal yang seharusnya bangsanya menerima dia, tapi Yesus menangis dengan hal ini, saudara. Dan ini harus memberikan inspirasi kepada saya dan saudara. Waktu kita pun mengalami ujian iman, di mana kita harus bertahan terus sampai penghabisannya sebelum kita akan melihat upah dan pahala yang diberikan atas pergumulan daya tahan iman kita. Lihatlah kepada Yesus yang bertahan, saudara. Dia tidak mundur, walaupun dia sakit hati. Walaupun saudara, ya Allah juga mempunyai perasaan saudara seperti itu. Jadi katakan pertimbangkanlah dia. Pikirkanlah dia, kata Alkitab. Ya. Dia yang sebenarnya datang untuk memberikan berkat. Dia ingin melimpahi bangsanya dengan kasih karunia. Tapi mereka tidak mau menerima. Ya. Nah saudara, pertimbangkanlah itu. Tadi kita baca dari ayat yang ketiga, supaya apa? Supaya ya kamu jangan jadi lelah katanya. Kadang-kadang kita capek juga saudara. Udah berdoa, aduh mana nih belum juga Tuhan jawab. Abraham tuh 25 tahun. Tapi dia tidak hilang iman saudara. Ya Musa berapa 40 tahun lebih. Pandanglah kepada Yesus. Supaya jangan kamu menjadi lelah dan putus asa. Artinya jangan menyerah. Kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 58.
Renungkan kembali ayat ini Bapak Ibu, 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu apa? Tidak sia-sia. Haleluya. Yang percaya katakan amin, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan patah semangat, saudara berbuat baik, saudara lakukan itu dengan iman. Saudara mungkin dikritik, saudara mungkin disalah mengerti. Jangan patah semangat. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi saudara. Tidak pernah ada yang sia-sia. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia waktu yang saudara gunakan. Ketika saudara terus dengan giat melakukan pekerjaan dengan iman sambil berharap Tuhan, sambil menantikan Tuhan. Jadi kembali lagi saudara, Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, karena kita dikelilingi orang-orang yang telah menempuh jalan tersebut. Musa sudah lewati jalan tersebut, ya. Nuh sudah lewati jalan tersebut, Abraham sudah lewati jalan tersebut. Ya, baca lagi surah Ibrani 12 ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, ini ada tambahan lagi saudara. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Saudara, di dalam kita menantikan penggenapan iman kita atas perjanjian Tuhan, maka dikatakan juga di sini, saudara, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang bisa merintangi kita dalam perjuangan iman kita. Ya. Nah, saudara, kata beban ini adalah kata yang mengacu kepada satu benda atau beban yang, saudara, penulis surat Ibrani sedang mengambil contoh dari pelari maraton, ya, yang kalau mau memasuk gelanggang pertandingan, mereka harus menanggalkan pakaian yang dipakai saat itulah pakaian untuk menutupi di tubuh mereka dari keadaan dingin. Pakaian itu katanya juga dilengkapi, saudara, ini pakaian olahraga juga, tapi pakaian untuk latihan. Dilengkapi di bagian bawahnya diklem dengan besi, sehingga terasa lebih berat itu pakaian, saudara. Itu ada beban yang dijahitkan, diklaim ke dalam pakaian orang-orang yang sedang berlatih untuk nanti dapat masuk dalam pertandingan Olimpiade Yunani pada zaman dulu itu. Jadi Bapak Ibu dikatakan sama seperti seorang yang sedang bersiap untuk suatu perlombaan, entah itu perlombaan lari maraton atau lari cepat, lari sprint, mereka harus melepaskan pakaian yang dikenakannya, sebab di situ ada beban-beban yang dipakai untuk melatih mereka. Tapi waktu sekarang mereka mau lari, mereka harus lepaskan itu, mereka harus pergi menuju garis start, melepaskan pakaian yang mereka kenakan, saudara, ya. Dan hal-hal yang membebani, yang tidak perlu, yang membebani harus dilepaskan. Saudara perhatikan, ya, saya ingin saudara memperhatikan ada dua hal yang diperintahkan oleh Alkitab di sini, saudara, yaitu tanggalkanlah dua hal. Tanggalkan dua hal, yaitu yang pertama beban dan yang kedua dosa. Ini dua hal ini akan menghalangi saudara di dalam saudara berjuang dan saudara mempertahankan iman saudara sampai titik terakhir di mana saudara akan melihat jawaban Tuhan. Ada dua hal yang menjadi gangguan. Yang pertama dikatakan tanggalkanlah beban dan yang kedua dosa. Kita bahas dosa dulu saudara. Kita harus tanggalkan dosa. Jadi ini bicara tentang hidup di dalam kemurnian. Saya nggak bisa tidak kurang menekankan tentang kehidupan kekudusan, saudara. Kalau mau kehidupan iman kita berjalan dengan baik terus, bertahan sampai akhir, saudara, ada hal yang kita harus tanggalkan, yaitu dosa. Bicara tentang kita harus hidup dalam kemurnian. Ini berkaitan tentang tindakan di mana kita menyingkirkan, melepaskan diri kita dari hal-hal yang menodai hidupmu, yang mencemari hidup saudara. Ya, hal-hal yang membuat kita menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Bukannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, juga tidak berkenan di hadapan orang, di hadapan teman-teman kita, di hadapan diri kita sendiri mungkin, saudara. Hal-hal yang merupakan dosa yang membebani kita, yang membuat perjalanan iman kita jadi gagal di tengah jalan. Dan saya yakin, saudara, tidak ada satupun di antara saya dan saudara yang sudah bebas dari yang namanya pergumulan ini, dari yang namanya dosa ini. Saudara. Kita harus menyucikan diri kita, saudara. Seringkali mungkin dosa ini muncul dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap kecil. Tapi itu salah, itu dosa. Kita anggap nggak apa-apa lah, saudara. Kita jatuh seringkali bukan dengan perkara dengan batu karang yang besar, tapi dengan kerikil-kerikil kecil itu orang jatuh, saudara. Ya, ini mungkin merupakan kebiasaan-kebiasaan, sikap-sikap yang kita izinkan menguasai kehidupan kita, dosa yang kita biarkan terus-menerus berulang, saudara. Dan dikatakan ini menjadi jerat. Nah, kata menjerat di situ, ya saudara, artinya adalah menggagalkan, menghalangi dengan cara yang kecil. Jadi gagal bukan dengan cara besar. Menggagalkan atau menghalangi tapi dengan cara yang sangat kecil. Saudara kan saudara kita sama mengerti lah dalam ini, sebab yang dipakai sebagai analogi di sini adalah soal olahraga ya, perlombaan lari, saudara. Ya, kita mengerti dalam perlombaan lari, orang yang senang atletik lari di jalur, umpamanya lari estafet begitu, saudara harus membawa, ada tim begitu, ya kita harus membawa tongkat estafet itu dan bergiliran mengoper tongkat estafet. Saudara, katanya saudara, jika saudara menginjak garis yang bukan garis saudara, garis putih, garis kapur itu saudara, ya, dan mungkin saudara dalam lari mau menerima tongkat estafet, saudara kehilangan keseimbangan, saudara, dan saudara berusaha menangkap tongkat estafet sehingga tiba-tiba saudara melenceng, ya, saudara meleng sedikit dan kaki saudara kesandung dan tiba-tiba kaki satu nggak sengaja juga nginjek saudara treknya orang lain, atau bukan sampai masuk ke trek orang lain tapi ke garis putih, saudara. Pada zaman itu sudah didiskualifikasi. Gagal masuk atau gagal terlibat di dalam pertandingan. Itu yang dimasukkan oleh Alkitab, dikatakan itulah saudara dosa yang mudah menjerat kita. Dosa yang begitu mudah, bukan hal besar, tapi hal yang begitu kecil. Saudara, ada dosa-dosa yang hanya sedikit saja mungkin menghalangi saudara, tapi saudara mentolerir itu, dan itu membuat saudara tidak dapat memenuhi tujuan yang telah Tuhan taruhkan, yang Tuhan telah tetapkan untuk saudara capai dalam hidup ini. Nah, jangan salah mengerti, saya tidak berkata bahwa saudara akan masuk neraka, enggak, ya. Saya tidak berpikir bahwa ini bicara tentang tidak masuk surga, enggak. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita pasti masuk surga, saudara. Tetapi saya pikir saudara, mungkin ada kegagalan-kegagalan, ya, atau dosa-dosa kompromis yang kecil. Tapi itu justru membuat saudara gagal mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, apa tujuan besar yang Allah mau kita capai di muka bumi ini selain masuk surga? Masuk surga itu saudara, itu simple banget, cukup kita percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, bukan cuma itu saya kira saudara, kita hidup dan berjuang dalam dunia ini. Tuhan punya rancangan besar dalam gereja Tuhan. Kalau saudara mempelajari Roma pasal 8, ya tujuan kita dengan jelas dijelaskan di Roma pasal 8, yaitu ya saudara, tujuan Tuhan bagi saya dan saudara, tujuan Tuhan bagi gerejanya, tujuan Tuhan bagi Elohimers bukan hanya sekedar masuk surga, tapi ada rancangan besar, yaitu kita harus menjadi sama seperti Kristus. Kita harus menjadi sempurna, gereja yang sempurna yang akan disingkirkan, saudara. Itu tujuan besarnya. Ya. Dan kalau kita mentoleransi dosa terus-menerus, kalau saya mentoleransi berulang terus dosa itu, mungkin kita nggak apa-apalah. Ini dosa putih kok, ya. Dosa yang akan membuat saudara gagal.
dosa tersebut akan membuat saudara didiskualifikasi, menghalangi kemajuan saudara, dan saudara tidak dapat menyelesaikan pertandingan iman itu sampai selesai. Dan kita tidak mendapat pahala. Saudara, Tuhan telah panggil saya dan saudara. Dan dia panggil kita untuk masuk sebuah jalur pertandingan, jalur perlombaan di depan kita. Dan Tuhan katakan, berlarilah dengan tekun pada trek pertandinganmu. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Nah perhatikan, saya mau mengatakan begini juga, jangan salah saudara. Tuhan juga bukan wasit yang kejam ya. Saudara, Tuhan bukanlah seorang wasit yang kejam dan keras begitu melihat ada yang keluar nginjek trek orang lain ditembak langsung dihukum mati. Ya bukan begitu juga saudara. Tetapi saudara, Tuhan hanya mau bilang begini Bapak Ibu. Kamu kalau begitu terus tidak akan sampai kepada tujuan yang telah aku sediakan buat engkau. Aku mempunyai rancangan yang luar biasa untuk seluruh Elohimers. Dan tujuan yang Tuhan miliki bagi kita adalah layak kita perjuangkan. Layak kita perhatikan saudara. Ya, Alkitab katakan bahwa jalan orang benar ya akan semakin hari semakin bertambah, bertumbuh ya mencapai terang yang sempurna, bertumbuh mencapai siang yang sempurna saudara. Aku ingin mengerjakan kehidupan Yesus Kristus putraku di dalam setiap kehidupan kita. Itu proyeknya Tuhan. Jadi Tuhan katakan jalan orang benar akan seperti cahaya yang semakin terang, bertambah terang sampai siang yang sempurna. Tanggalkanlah setiap beban dan dosa. Nah tadi kita udah bicara soal dosa. Sekarang kita bicara soal beban. Ini lain lagi saudara. Ya, saudara, kalau kita bandingkan dosa dengan beban itu ada sedikit beda. Ya, ada hal-hal yang bukan dosa, tetapi ini jadi beban. Saudara, bukan dosa yang kita lakukan, tapi jadi beban. Saya harap dibedakan antara yang saya bahas tadi dosa, di mana saudara mentolerir hal-hal yang jelas Tuhan tidak mau, dengan beban. Ya saudara, ada hal-hal yang bukan dosa dalam kehidupan kita, tetapi merupakan beban yang kalau kita tidak lepaskan, itu bisa jadi penghalang untuk progres dalam perjalanan iman kita mencapai tujuan, saudara, mencapai apa yang juga sudah dicapai oleh para pahlawan iman di Ibrani pasal 11. Kira-kira apa yang merupakan beban? Bukan dosa, tapi beban. Yang kalau nggak ditangani dengan benar, ini jadi apa ya? Jadi halangan buat kita. Nah saya sebut mungkin yang beban yang paling umum adalah mungkin yang saya sebut begini. Merasa terhukum, saudara. Aduh, ada orang merasa terus terhukum dalam dirinya. Ya. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Tuhan yang memanggil kita untuk menjalani satu kehidupan yang kudus. Tuhan yang memanggil kita untuk menjalani satu kehidupan yang benar. Saudara, dia tidak berdiri sebagai tuan pegang cambuk dan berkata, awas ya kalau kamu tidak mencapai aku tak hukum kamu, tak cambuk kamu. Aduh, Tuhan kita bukan seperti itu, saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kereng, yang galak, yang jahat seperti itu, saudara. Tapi saya kira apa yang Tuhan mau katakan begini, aku mau mengerjakan dalam dirimu, izinkan aku mengerjakan sesuatu dalam dirimu. Ya, kegagalan masa lalumu serahkanlah kepadaku. Jangan kau pikir-pikirkan lagi. Apa yang kau sudah serahkan kepadaku, aku urus. Jangan bawa beban penghukuman masa lalu dan rasa bersalah. Titik sampai di situ. Darahku cukup menyucikannya. Jangan bawa balik penghukuman lagi. Atau surah apa lagi surah? Mungkin surah yang dimasukkan juga beban adalah ketakutan. Ketakutan. Kecemasan. Ya, ini kalau dimasukkan kategori dosa ya bukan juga, tapi sudah dirundung ketakutan, ya kecemasan, kekhawatiran, dan ini hal-hal seperti ini menghalangi progres kita untuk mencapai tujuan kita, iman yang kita sudah gumuli sekian lama, saudara.
Makanya dikatakan, lepaskanlah pakaian yang penuh dengan beban dan dosa, supaya perjalananmu itu boleh lancar. Saudara, Ibrani pasal 12 kita baca lagi surah ayat yang pertama tadi. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun. Saudara, di dalam Alkitab, perlombaan iman itu bukan lari sprint. Ya, tapi ini lari yang membutuhkan daya tahan, yang membutuhkan ketekunan. Banyak orang mulai berlari, mungkin merasa hebat, merasa kuat, dia tidak atur kekuatannya, dia lari, dia empos semua tenaganya, belum sampai finish dia sudah kehabisan tenaga. Di awal dia begitu semangat, di awal tanpa mengatur langkahnya, dia lari sekuat tenaga, tapi di tengah jalan dia sudah kehabisan tenaga dan tidak sampai kepada garis finish. Ya. Saudara, dalam kehidupan iman kita harus berlari dengan tekun. Berlari, saudara, bukan cepet-cepetan. Tapi ini bicara tentang Ausdauer. Ini bicara tentang daya tahan. Ini bicara tentang bukan hanya semangat pada awal perjalanan, saudara. Banyak orang memulai kehidupan rohani dengan antusias besar. Mereka penuh sukacita. Mereka melayani Tuhan dengan sukacita. Tetapi waktu menghadapi perjalanan yang panjang mereka kehabisan tenaga. Ya, perlombaan ini bukan perlombaan jarak pendek. Dibutuhkan ketekunan. Ya, karena kita akan berhadapan dengan kesulitan. Saudara. Jadi berlari dengan tekun sampai ke akhir. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Nah sekarang saudara, dengan cepat saudara, Alkitab kasih tahu bagaimana supaya kita beroleh ketekunan. Supaya kita di dalam perjuangan iman kita tekun sampai akhir. Saudara, Roma pasal 5 ayat 3 katakan, bilang begini, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Alkitab bicara bahwa kita harus tekun sampai akhir. Jangan cuma di awal saja kita semangat, ya. Yang akan diselamatkanlah yang bertekun sampai akhir. Ya, jangan sampai di tengah jalan kita kehabisan tenaga karena apa? Nggak ngatur napas, nggak mempertahankan daya tahan kita begitu rupa. Dan di sini diberikan kuncinya Roma 5 ayat 3 katakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah ini saudara, jarang pendeta mau ngomong soal yang namanya kesengsaraan. Bro, ngomong berkat-berkat aja, ngomong yang enak-enak aja. Saya tidak mau saudara. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan apa seluruh kata firman Tuhan untuk kesehatan jemaat. Kalau Alkitab katakan kita harus lari dengan tekun, dan untuk memperoleh ketekunan, kita diizinkan untuk mengalami yang namanya kesengsaraan. Saudara, kata perlombaan tadi dalam Ibrani pasal 12, dalam bahasa Grekanya ditulis agona. Ya, agona. Saudara tahu dari kata agona ini mungkin turunlah kata bahasa Inggris agony. Agony itu artinya penderitaan. Saudara, ada penderitaan di dalam perjalanan iman kita. Dan kan kita sama mengerti saudara. Orang yang bertinju saudara. Dia menderita. Ya, dia orang yang lari aja saudara. Ya, lari. Mereka ada satu titik di mana dia mengerahkan seluruh tenaganya. Otot-ototnya menjadi kencang, tegang mungkin. Aduh, dia kemarahan sampai ke garis finish. Dia menggeh-menggeh. Dia seperti habis-habisan. Dan itu tidak mudah. Itu tidak enak. Perhatikan oleh yang bergumul dalam pertandingan gulat, saudara. Dia bergulat, seluruh tubuhnya terlibat, saudara. Kadang-kadang dia dipitik lehernya, dia berteriak kesakitan. Dia kadang-kadang di bawah, dia kadang-kadang di atas. Kadang-kadang keseleo barangkali, saudara. Ada penderitaan, saudara. Ada titik pengerahan tenaga di mana saudara mengalami penderitaan yang tidak selalu mudah, saya mengerti itu. Tapi tekun sampai terakhir. Haleluya, saudara. Tekun sampai terakhir. Kita mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Ibrani pasal 11. Para pahlawan ini, iman itu menjadi kesaksian bahwa apa yang Tuhan janjikan buat mereka tidak sia-sia. Satu saat itu akan diperoleh.
Dan yang bagian terakhir saya tutup saja dengan ini, Saudara. Ibrani 12 ayat 1, kita masih di situ. Dikatakan ya, perlombaan ini ya adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Garis bawah itu. Ini perlombaan, Saudara. Jadi saya melihat di sini bahwa perlombaan yang Tuhan taruh di hadapan saya dan saudara, jalur yang saya dan saudara harus lewati itu tidak secara kebetulan ada di situ. Itu ditaruh Tuhan memang. Jadi enggak secara kebetulan saya berada di sana. Itu adalah sebuah perlombaan yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada masing-masing kita. Bukan saudara yang taruh, bukan iblis yang taruh, Tuhan yang taruh, dan Tuhan punya maksud khusus menaruhkan itu. Dan masing-masing kita beda-beda satu dengan yang lain, tracknya beda-beda. Tapi biarlah saudara mengetahui bahwa perlombaan yang diwajibkan itu ditentukan bagi kita, dalam bahasa Inggris katakan, itu ditentukan, jalur itu dirancang Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan menolong saudara melewati jalur itu sampai akhir. Dia tidak meninggalkan kita, saudara. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Perhatikanlah para pahlawan iman. Mereka berjuang, mereka menunggu cukup lama. Abraham 25 tahun. Nuh 100 tahun, saudara. Siapa lagi? Abraham 25 tahun. Mari, kalau sedang bergumul menantikan janji Tuhan, jangan kamu kecewa, jangan kamu lemah. Pandang kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita, dikatakan. Saya undang, mari kita bangkit berdiri, saudara.